Yang terhormat, dosen dan tim penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Perkenalkan, saya Dias Ika Yulianti, bertugas di SMK Al-Hikmah Sumombito yang beralamat di Jalan Kiai Haji Arif Syahid nomor 176 Badas, Sumombito, Jombang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang jasa di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Berikut adalah video pembelajaran saya, mohon kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar hari anak-anak? Baik. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Betul. Sebelum Bu Dias mengajak kehadiran, silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Siapkan bajunya biar yang rapi. Berdiri dulu. Ya, berdiri. Ya, berdiri dulu. Ada sampah-sampah? Betul. Oke, rapikan dulu dulunya biar lebih kondusif lagi. Nah, silakan. Baik, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Kak Robi silakan dipimpin berdoa. Dia cek dulu. Maksudnya Nugroho, Fitri, Rusita, Bagas, Dimas Noval, Ridho Hidayatullah, izin kemana? Tidak tahu izin ya. Fajar, tidak ada. Ilham, sakit. Rofiatul Ilma, Maulida. Nah, oke anak-anak, sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya, ya, Bu Dias ada sedikit motivasi. Motivasi hari ini adalah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya apa di sini? Ada yang tahu? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Proses. Nah, di sini kalian itu sebagai siswa pasti ada kesulitan atau hambatan selama proses belajar di sekolah ataupun di rumah juga misalkan ya ada kesulitan. Nah, diharapkan kalian itu tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Karena apa? Pasti setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan yakin setelah kesulitan itu pasti kalian akan diberikan kemudahan oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap giat agar nantinya kita itu juga mendapatkan hasil yang maksimal di belakang. Nah, sekarang Bu Dias ada game terlebih dahulu. Perhatikan ya. Nanti kalau Bu Dias bilang gajah, gajah itu besar, tangannya seperti ini. Kalau Bu Dias bilang semut, semut itu kecil. Ular itu panjang, kebalikannya. Jadi tangannya kecil. Terus ular berarti panjang. Paham sampai sini? Paham. Oke, ya kita uji coba dulu terlebih dahulu. Gajah, semut, ular, ular, semut, artinya ya semut itu kecil berarti dia besar. Terus ulat, iya, ulat itu kecil apa? Panjang, dia. Nah berarti dia semangat ya. Ulat, gajah, ya oke. Ya belajar konsentrasi ya, biar pagi ini lebih semangat, lebih konsentrasi untuk memulai pelajaran. Oke, di sini Bu Dias akan menampilkan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah ini ya. Yang pertama menganalisis proses kerja pembuatan produk barang jasa. Ya, 3 dan 5 ini berhubungan dengan pengetahuan yang akan kita capai hari ini. Sedangkan yang kedua adalah materi 5 membuat alur dan proses pembuatan prototipe produk barang jasa. Ini adalah keterampilan. Jadi nanti kita membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Indikatornya apa? Nah, indikatornya ini
jasa. Yang kedua, indikator dari pengetahuannya adalah menganalisis proses kerja pembuatan produk barang dan jasa. Sedangkan indikator keterampilannya adalah membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ini adalah indikatornya. Sedangkan tujuan pembelajarannya sendiri itu apa? Nah, di sini Bu Dias menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu berbasis proyek. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai problem based learning berbasis masalah, hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya kita membuat suatu proyek atau produk, betul. Nah, ini dengan menggunakan scientific diharapkan peserta didik itu yang pertama mampu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan prototipe produk barang jasa. Terus yang kedua mampu menganalisis produk prototipe produk barang jasa. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum masuk di situ Bu Dias mau tanya dulu. Kemarin Bu Dias sudah menjelaskan ya tentang materi sebelumnya tentang desain kemasan produk barang jasa. Masih ada yang ingat desain kemasan itu apa? Belum ya, Bu. Oke, silakan Mas. Apa itu desain kemasan? Desain yang digunakan untuk menggambarkan suatu produk. Misalnya, desain itu menunjukkan identitas dan keterangan produk yang akan digunakan. Ya, oke, terima kasih. Silakan Bu. Ya, jadi sama Mas Bagas, desain kemasan itu suatu gambar yang menunjukkan identitas suatu produk. Jadi dia ini, nah identitas atau keterangan dari produk tersebut, ini namanya desain kemasan. Kalau misalnya kemasan hanya dibuat seperti kardus saja tanpa menunjukkan identitas, keterangan dan sebagainya, apa dia mencerminkan bahwa ini produk tersebut? Betul. Ya, jadi dia tidak mencerminkan dari produk tersebut. Jadi dibutuhkan desain kemasan. Nah, untuk membuat desain kemasan itu anak-anak, kita harus tahu juga ciri-ciri kemasan yang baik itu seperti apa. Masih ingat ciri-ciri kemasan itu apa? Yang baik? Oh ya, silakan. Kemasan tidak beracun, Terus? dalam punya mudah dibuka, ditutup. Oke. Ya, jadi benar seperti yang dikatakan Mas Bima. Ciri-ciri produk apa desain kemasan yang baik itu beberapa di antara lainnya seperti yang disebutkan tadi, tidak beracun, mudah dibuka, ditutup, menunjukkan identitas atau keterangan dari suatu produk, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ciri-ciri kemasan yang baik. Nah, kenapa dia tidak beracun? Ya, karena agar tidak menggunakan agar tidak membahayakan produsen dan juga konsumen. Ya. Terus kenapa mudah ditutup dan dibuka? Ya, memudahkan siapa kalau mudah dibuka dan ditutup? Konsumen. Oke ya. Jadi desain kemasan itu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang baik juga. Misalkan dia menunjukkan identitasnya seperti yang Bu Dias tadi bilang. Gunanya adalah menunjukkan oh ini loh desain kemasan. Kalau misalnya ada gambar speakernya berarti dia adalah desain kemasan speaker. Oke, kalau misalkan dia menunjukkan ada gambar mouse-nya, berarti dia menunjukkan desain kemasan apa? Ya, jadi desain kemasan itu dia menunjukkan produk yang dipasarkan. Kayak gitu ya. Jadi itu pentingnya desain kemasan. Oke, nah di sini dia sangat menjelaskan ya materi tentang alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Sebenarnya dia mau tanya, apa itu prototipe? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu prototipe? Ada yang oke, Rofi, silakan Dina. Prototipe itu semacam rancangan dasar Dasar dari pembuatan produk. Oke, boleh silakan dulu. Ya. Terus kenapa prototipe itu penting? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Oke. Karena sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah kemasan. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas sama Mbak Rofi. Jadi prototipe itu adalah suatu bentuk dasar yang menunjukkan produk barang jasa. Dia adalah bentuk dasarnya. Kalau ini dia kan dia berupa produk final atau produk akhir dari kemasan. Kalau prototipe dia hanya bentuk dasar yang menggambarkan dari produk asli ini. Dan kenapa itu penting? Ya sebagai bahan pertimbangan seperti yang Mas Dimas tadi katakan, sebagai bahan pertimbangan konsumen ya, misalnya pelanggan konsumen ataupun pihak-pihak yang memang membutuhkan prototipe tersebut.
jadi seperti ini, maksudnya dia menunjukkan kelayakan ya, bahwa produk ini sudah siap dipasarkan, menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Terus di sini alur pembuatan prototipe. Di sini ada 4 alurnya ya. Ini prototipe produk seperti yang Mbak Profi tadi jelaskan, bahwa bentuk dasar dari sebuah produk yang mana merupakan tahapan yang sangat penting karena menyangkut keunggulan produk yang dan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Alur pembuatan prototipe itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah prototipe visual. Prototipe visual itu apa? Prototipe visual itu prototipe yang dibuat masih dari konsep. Prototipe ini ditujukan sebagai model dasar yang digunakan untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan itu. Jadi ketika sudah dibuat dia visualnya, bentuk visualnya, ya melalui Photoshop atau aplikasi lainnya, misalkan ya kalau kita membuat, nah itu menunjukkan bukti dari konsep ide kita yang menunjukkan bahwa inilah wujud dari ide dan konsep kita. Terus yang ketiga, presentasi prototipe. Jadi kalau sudah dipresentasi prototipe, berarti dia bentuk dasarnya sudah dibuat mendekati hasil akhir. Ya. Dia sudah dibuat untuk presentasi, untuk dipresentasikan kepada pelanggan. Jadi misalkan saya, Budias itu produsen, sedangkan Mas Bagas ini sebagai pelanggan yang meminta prototipe kepada saya. Nah, saya sudah bisa mempresentasikan. Jadi seperti inilah nanti produk yang akan saya buat, akan kami produksi. Seperti itu, okay? Nah, kalau prototipe praproduksi, dia malah sudah hampir mendekati final. Jadi dia dibuat dengan bahan yang asli, ya, bahan dan ukuran yang hampir selesai, hampir jadi, okay? Praproduksi. Jadi sebelum diproduksi massal, maka perlu dilakukan prototipe praproduksi dulu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, ini adalah alur pembuatan prototipe. Mewujudkan sistem sesungguhnya. Mewujudkan sistem sesungguhnya seperti yang Bu Dias tadi bilang, prototipe itu adalah bentuk dasar. Jadi dia sudah menunjukkan sistem yang sesungguhnya, tidak hanya angan-angan saja. Jadi sudah ada bukti konsep dari apa yang menjadi ide dan gagasan pelanggan atau konsumen. Jadi prototipe itu mewujudkan sistem yang sesungguhnya. Yang kedua apa? Manfaat prototipe. Dapat kita mau dikurangi. Ya. Jadi manfaatnya adalah kalau kita membuat prototipe, kelebihannya adalah dengan produk kita, ya, ada yang kurang sesuai dengan produk kita, maka mereka bisa komplain atau menyampaikan ini kurang ini kelebihan ini. Ya. Jadi kita sebagai produsen pun juga bisa mendengarkan dari pelanggan. Ya. Jadi ini adalah manfaat prototipe. Yang ketiga adalah penggunaan lebih siap menerima setiap perubahan yang ada. Serta yang terakhir menghemat sumber daya dan waktu. Maka menghemat sumber daya dan waktu dalam menghasilkan produk yang lebih. Jadi ketika kita misalkan sudah membuat prototipenya terlebih dahulu ya, kita jadi lebih bisa menghemat sumber daya dan waktunya. Kenapa? Bayangkan saja kalau misalkan kita tanpa membuat prototipenya, jadi ada gagasan, aku pengen buat kayak gini. Kita tanpa membuat prototipenya dulu, kita langsung cetak, ya cetak kemasan ibaratnya, cetak kemasan produksi massal. Dan ternyata setelah kita produksi ratusan atau bahkan puluhan misalkan gitu, ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah itu malah justru membuang-buang sumber daya ya. Nah makanya perlu dibuat prototipenya adalah apa, lebih menghemat waktu juga, terus juga menghemat sumber daya. Nah tahap tujuannya apa? Jadi proses kerja pembuatan prototipe itu memiliki beberapa tujuan. Tujuannya apa saja? Itu menyebarkan Ya, untuk meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang kedua, untuk memaksimalkan proses pembuatan produk. Jadi dengan adanya proses kerja pembuatan prototipe kita jadi tahu alurnya seperti ini. Jadi nanti untuk membuat prototipe kita itu tahu alurnya dari mana. Misalkan mulai dari gagasan pelanggan, terus menyiapkan bahan baku sampai pada akhirnya diproduksi massal. Oke. Jadi kita tahu urutan dan runtutannya proses pembuatan prototipe itu. Nah ini tujuannya. Terus untuk meminimalkan perubahan dalam nilai produksi, memaksimalkan pemanfaatan pabrik ya dalam perlengkapan yang sudah ada, serta meminimalkan biaya dan juga memaksimalkan biaya. Meminimalkan biaya artinya meminimalkan biaya itu seperti ini contohnya. Jadi kita bisa tahu, oh bahan baku ini mahal, bahan baku ini murah. Jadi kita bisa menentukan bahan baku mana yang bisa kita produksi ya dengan biaya yang murah, tapi nantinya kita untung dengan maksimal. Nah itu prinsipnya ya. Mengeluarkan biaya yang
seminimal mungkin, tapi menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, kelebihan proses kerja prototipe yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara produsen dan konsumen. Terus, produsen dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan konsumen. Serta yang terakhir adalah konsumen berperan aktif mengembangkan produk. Seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi dengan adanya proses kerja prototipe itu juga membantu antara pelanggan sama yang produsen ya. Jadi konsumen itu juga konsumen atau pelanggan itu mempunyai peran aktif dalam apa? Dalam mengembangkan produk, betul ya. Jadi di perjalanannya konsumen itu akhirnya ikut campur ya, ikut turut memberikan gagasannya kayak gitu, ditambah atau dikurangi atau misalkan ada nilai atau tidak kayak gitu. Jadi konsumen itu berperan aktif dalam mengembangkan produk. Kelemahannya itu apa? Tidak selamanya produk dibuat sesuai dengan yang diproduksi. Manusia hanya berencana tapi tetap kembali Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi misalkan kita sudah membuat sedetail mungkin prototipenya, tapi pada akhirnya kita nggak tahu ada kesalahan teknis dan sebagainya yang bisa menyebabkan produk yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang diproduksi. Nah, sampai sini Bu Dias ada video, silakan diamati. Silakan disimak ya video ini. Ini adalah proses kerja pembuatan prototipe seperti yang biasa dijelaskan ya. Nah, jadi dari penjelasan Bu Dias tadi sama video tadi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa yang belum dipahami? Ya? Sudah apa? Saya masih bingung dengan prototipe. Typing. Titik. Oke, ya. Apakah itu tidak sama? Oke. Barangkali ada yang bisa bantu jawab ya. Prototipe sama prototyping itu apa? Ya, Mas apa nak? Prototipe itu bentuk dasar dari produk barang jasa yang akan dibuat. Sedangkan prototipe itu proses untuk langkah kerja. Oh ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi benar. Prototipe itu adalah bentuk dasar dari sebuah
produk. Tapi kalau prototyping adalah Proses atau melakukan kerja untuk membuat ya, prototyping itu adalah prosesnya, ya, metodenya yang digunakan untuk membuat prototipe tersebut, gitu ya. Jadi itu tadi perbedaannya Mbak Sita, beda ya antara prototype sama prototyping. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? saya belum. Oke, sesuai dengan kelompok sebelumnya, ya. Ini tadi kan ada yang tidak masuk, jadi nanti kelompoknya tidak lengkap, tidak apa-apa. Ada yang 3, ada yang 2, ya. Nah, silakan dibentuk sekarang kelompoknya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sebelum Bu Dias membagikan LKPD nanti di sini ya, silakan kalian susun jadwal terlebih dahulu, jadwal aktivitas sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi nanti kalian membuat aturan proses kerjanya sesuai instruksi yang Bu Dias berikan di LKPD. Oke? Jadi nanti dibuat di kanvanya seperti apa, terus setelah itu presentasi. Oke? Nah, Bu Dias bagikan terlebih dahulu. Nah, sudah, silakan dikerjakan, mulai dikerjakan ya. Ya, jadi ini nanti ini kan sudah ada ini ya, tujuan kali ini silahkan dikerjakan. Itu kalian masuk papernya Dias ya, ke Pajet, nanti tugasnya di Pajet. Jadi kalian membuat proses kerjanya. Ya, proses kerja dari apa kalian bisa membuat produk baru atau misalnya melakukan pengembangan ide. Jadi tidak harus produk baru ya. Jadi kalian nanti proses kerjanya apa, mulai dari misalkan kalau pengembangan ide itu mulai dari pelanggan dan sebagainya ya. Tapi kalau membuat barang tadi bahan baku dan sebagainya itu, jadi nanti dibuat sketsanya terlebih dahulu, habis itu dituangkan di dalam tanpa, dan nanti setelah itu dikirimkan ke partner. Oke? Ya, jadi ini memang ini memang dari pelanggan bisa terus ini kenapa pengembangan jadi bisa dimulai dari pelanggan ataupun bisa datang dari teknologi yang ada. Ya, jadi kalau misalnya dari pelanggan itu kan konsepnya apa dari pelanggan, tapi kalau dari teknologi kemajuan teknologi, jadi pengembangan ide mulai dari pelanggan terus produk desain produk pada akhirnya masuk ke desain produk akhir, dan nantinya itu yang akan diproduksi. Nah, setelah itu sampai buat di kanvanya, jadi silakan ya, jadi nanti silakan buat sketsa di ininya di kanva ya, silakan ketik kanva, masuk di kanva, habis itu sampai gambar di kanva ya. Ada yang ingin lagi? Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari diskusi kami ini hasil tugas kami. Nah, ini tadi yang sudah dikirim di Padlet ya, jadi ini adalah tampilan dari Padletnya ya. Lanjut, silakan dijelaskan. Proses pembuatan prototipe kemasan speaker kami pertama adalah adanya konsep yang disampaikan oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian dari konsep tersebut akhirnya kami melakukan pengembangan ide dengan memilih beberapa kemasan dan set yang cocok untuk produk kami. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan memilih produk, maka desain awal kami lakukan. Setelah desain selesai, kami mulai membuat prototipe sederhana atau miniatur seperti yang kami bawa ini. Lalu melakukan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk kita sudah sesuai dengan konsep awal. Jika ada yang tidak pas, maka akan dilakukan revisi. Setelah semua pengujian selesai, maka kami menyiapkan desain akhir yang nantinya akan menjadi acuan kami untuk memproduksi produk kemasan kami. Sudah? Nah,
Ada yang ditanyakan mungkin dari anak-anak yang lain ya? Lihat apa yang paling sulit dalam pembuatan alur-alur. Ada pertanyaannya, yang mereka jawab. Menurut kelompok kami yang paling sulit adalah pengembangan ide. Jadi pengembangan ide ini merupakan langkah awal dalam pembuatan prototipe. Sehingga untuk menuangkan ide ini kita harus benar-benar memperhatikan gagasan pelanggan yang tidak diajar kita. Karena belum tentu ide kita atau produsen itu dapat dengan mudah diterima oleh pelanggan atau konsumen. Oke, baik. Tadi yang menurut kalian kelompok kalian yang paling sulit adalah apa? Bukan ide. Menentukan ide. Jadi menurut kelompok dua adalah menentukan ide. Kenapa kok sulit ya? Karena menentukan ide itu memang sulit ya, bagian tersulit. Kita mungkin sudah punya rencana oh nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Tapi untuk memunculkan ide awalnya sendiri itu susah ya. Bagaimana harus sesuai dengan konsumen, gagasan konsumen seperti itu. Jadi memang yang paling sulit itu adalah menentukan ide atau gagasan. Ada yang ditanyakan lagi dari sini? Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasil kerja kelompok kami. Proses pembuatan fotokopi yang kami selesaikan adalah kemasan riset. Sebelumnya kami melakukan riset atau analisis terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa yang cocok untuk produk kami ini. Setelah itu kami menciptakan update dari hasil riset yang kami temukan dan membuat sketsa awal memulai kami membuat desain yang dengan dasar Canva. Setelah itu kami membuat tersebut atau mencetaknya lalu memasukkan hasil dan melakukan produksi massal. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok tiga? Botan. Ada yang ditanyakan dari kelompok tiga? Botan. Oke, sudah selesai, sudah cukup ya? Iya. Silakan ditanyakan. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Jadi dari presentasi teman-teman kalian tadi, di sini apa kesimpulannya? Mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan dari presentasi teman-teman kalian tadi. Saya Bu. Oke, silakan, Mas Bagas. Prototipe merupakan suatu produk dasar dari produk barang jasa yang akan diproduksi. Dalam pembuatan prototipe diperlukan alur dan proses kerja agar dapat memudahkan produsen dan konsumen. Nah ya, jadi benar ya, kesimpulannya adalah prototipe itu suatu bentuk dasar, di mana bentuk dasar itu membutuhkan alur dan proses kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah sebelum itu Bu Dias akan melakukan refleksi dari pelajaran kali ini. Menurut kalian, bagaimana pelajaran kali ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ilmu apa yang kalian dapatkan anak-anak setelah mempelajari terus membuat proyek ini tadi dan presentasi? Oke, jadi dapat mengetahui alat dan proses kerja pembuatan total produk barang jasa. Ya, baik. Nah, sekarang Bu Dias ada kuis ya. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Silakan dibuka kuisis. Ya. Silakan dibuka di kuisis, terus nanti masukkan kode. Di sini kodenya. Silakan dimasukkan. Di dulu kuisis. Sudah? Sama dong, sih tapi 05 78 30. Bima mau ada di sana. Saya kenapa? Aku terakhir di sana terakhir. Oh, Mbak Dani
Oke, pertama untuk Maulidah yang mendapatkan peringkat ke-1. Kita yang lain sampai belajar lagi ya, dan nantinya lebih siap lagi dan nilainya juga lebih bagus lagi. Oke. Nah, baik, setelah ini tadi ya, setelah materi dan juga kuis, alhamdulillah ini berarti pemahaman kalian sudah meningkat ya, sudah tahu bagaimana proses alur dan proses kerja pembuatan produk barang jasa itu. Oke. Nah, di sini Bu Dias kembali sedikit menyimpulkan, prototipe itu adalah bentuk dasar dari sebuah produk, dan untuk menghasilkan itu agar maksimal ya, maka dibutuhkan alur dan pola proses kerjanya agar yang dihasilkan pun juga maksimal. Baik, ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah ya, prototipe itu merupakan suatu bentuk dasar dari sebuah produk. Ya, untuk membuat prototipe agar lebih maksimal maka dibutuhkan apa? Proses kerja pembuatan prototipe barang jasa. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri ya, maka Ibu akan menyampaikan sedikit tentang pembelajaran selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai biaya produksi. Ya, setelah kemarin kita sudah membuat desain kemasannya, terus hari ini kita membuat proses kerjanya, maka ya untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai biaya produksi prototipe barang dan jasa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Betul. Oke, baik Bu Dias tutup dan akhiri ya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makannya, tetap rajin beribadah, semangat belajar akan selalu dimudahkan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih, mari dipimpin berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lebih bermanfaat, lebih berkah ya. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa.